Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Wes, iki ya aku sison jawab pertanyaannya sampean, Mbak. Apa sampean Eh, takokno maneh piye? ya maksudnya kan aku pulang karena mendadak bulan 3 kemarin, tapi baru aja itu tanda tangan kontrak baru, terus belum diputus sama bos saya, tapi suruh berangkat lagi gitu loh. Itu harus proses lagi atau gimana? Nah, ini, Mbak. Ini terjadi pada anak yang kemarin telepon sama bujuku. Cuman bedanya dia 11 bulan di Indonesianya. Hmm, Nek sampean kan cuman berapa bulan ini? 6 bulan. Baru 6 bulan. Jadi gini, Ya, yang pertama itu ya, masa saya ngomong dulu ya. Wes ya, pertanyaannya ya, kan itu nih. Sampean ya, baru renew terus tiba-tiba pulang, kontraknya belum ya, diputus kan kayak gitu. Terus ya, sekarang 6 ya, bulan di Indonesia mau balik lagi, kira-kira ya, masih pakai visa itu bagaimana? Terus kalau ya, enggak bagaimana? Nah, ini saya ceritakan dulu ya pengalamannya kemarin. Nah, ada anak yang telepon sama bojoku, majikannya juga mau, ya 11 bulan, ya memang nggak diputus. Cuman ya, yang pertama pada saat sampean budal di bandara itu mesti diresei sama petugas imigrasi di bandara. ya, Mereka akan bilang, kok sampai 6 bulan? Satu, itu yang di Indonesia. Nah, akhirnya kemarin anak yang telepon sama bojoku dikasih orang PT untuk memberikan rekomendasi surat dari PT ya, kejelasan. Kalau dikasih surat sama PT kan mereka sudah nggak pinyak cangcing congcrut, ya, tapi pasti akan melewati drama. Satu itu ya, harus siap ya, dengan dramanya, bayar ya, orang PT lagi ngasih rekomendasi. Terus yang kedua, di imigrasi Hongkongnya. Nah, ini di imigrasi Hongkongnya juga bermasalah. Sampai dipinggirin, dimasukkan ruangan, kemudian majikannya kan mau jamin. Kalau majikannya mau jamin, ya majikannya harus ngasih surat keterangan dan ABCD bla 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 bla. Nah, jadi kayak gitu, Mbak. Jadi double, double masalah. Jadi ya, kalau kalau memang majikannya sampean benar-benar mau menginginkan sampean, kondisinya akan seperti itu. ya, Menceritakannya ke majikan. Kemarin kan majikannya telepon dirimu kan, Fuyan juga. ya, ya, ya. Dia aku yang mau proses itu dari anak. Oh, anaknya bojoku dulu katanya. Jadi aku tahu story. Iya. Nah, terus akhirnya ya wis cerita ambek majikane iso nyambung dan ABCD. Karena dia anaknya bojoku biyen sing pernah diproses. Jadi Iya, ditanggung jawabi. Tapi ya 11 iya, bulan kan ngeri kan. Lebih lebih iya, lama dari sampean kan. Nah, iya, nek sampean 6 bulan itu ya minimale kalau kejadiannya nanti nggak sama, tapi gambarannya kan seperti itu gitu loh, Mbak. iya, 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 iya. Nah, jadi biar biar jelas, biar biar Heeh, sampean juga punya pandangan, majikan iya, juga oke. Nah, iya, didiskusikan baik-baik. Kalau mau proses lagi ya sangat bisa sekali. Intinya kan seperti itu. Nggak ada iya. masalah kalau proses baru lagi yo biasa yo majikan Per- enek yo sampean nang PT lah laporan ngene ngono nganangan ngono sembarang kalir karena sekarang kan yang dinamakan calling visa itu tetap uji kom dan apa itu ID online ya. Uji iya, kom dan iya, iya. ID online itu sudah langsung masuk ke pemerintah. Nah, dia Hmm, dan dia juga harus mempertanyakan PT-nya apa. Nah, itu loh, Mbak. Itu loh yang hmm, menyebabkan gak iya, iso iya, iya, gak iso ditembak kok zaman biyen iya, iya, iya. karena Soalnya government. permasalahan saya yang kedua itu Mm-mm. data saya dituakan gitu. Nah, apalagi itu. Ya Ya, semuanya kalau saya tetap tidak ada masalah ya, Mbak. Tetapi iya, konsekuensi yang harus sampean terima kan ya namanya PT kadang-kadang membantu itu kan Indonesia kan. iya, Indonesia iya, itu iya, paham. sampean sampean paham kan. Paham. Iya, iya, iya. Dan terkadang terkadang kebijakan yang kalau kalau misalnya dengan kami loh ya. Kadang-kadang Iya, si anaknya itu disuruh untuk misalnya salah satu contohnya hmm, adalah kalau paspornya iya, mati itu iya, disuruh ke Bekasi ke PT kita. hmm, Kalau paspornya iya, masih hidup, minimalnya dia punya gambaran ada
harus A yang dilakuin, harus B yang dilakuin, harus C yang dilakuin. Nah, A, B, C yang harus dilakukan itu setiap case beda-beda. Makanya itu yang kita harus bisa mempersiapkan anaknya. Karena namanya anak X, sekali lagi, itu banyak kan yang sok tahu gitu loh. Bisa dipahami nggak? Aku rumongso X kok, kadang-kadang kok ngene prosesnya, kok ngono prosesnya. Sedangkan pemerintah ini sekarang gaya aturannya wis garai mumet ndas. Iya betul. Makanya saya dengar-dengar kan kayak gitu. Makanya tanya-tanya dulu gitu. Boleh ya bagus memang bertanya Mbak. Jadi untuk mencari dan mengumpulkan sumber informasi yang dirasa akurat kan seperti itu. Jadi itu yang anak yang 11 bulan itu akhirnya bisa masuk. Sekarang udah di Hongkong. Alhamdulillah ya. Sampai Hongkong dia sama majikan harus ke imigrasi. Nah, sudah sampai di Hongkong udah masuk. Mereka berdua harus ke imigrasi bikin laporan. Terus transfer kamu itu dah ngasih duit? Enggak, duit itu untuk Indonesia. Bukan, kan ada yang Mbak aku udah mbok tolong. Oh iya, itu anaknya. Anaknya. Nah, anaknya sampai karena sudah dibantu dan ditolong, transferin bojoku pas kita posisi di Indonesia kemarin. Loh, Mbak, buat apa? Ya wis buat apa gitu bojoku buat ngopi, Mbak. Dan terus bojoku lho kok akeh temen ngene-ngene. Ya bojoku ngerasa bahwa majikannya wis ngetokno duit kayak ngurusi iki kok areke iki ucapan terima kasih. Nah, ini bener. Jadi kejadian-kejadian seperti sampean itu kayak gitu loh. Karena ya tahu sendiri kan, Mbak, Indonesia itu kayak apa sih kan? Iya paham kan dengar-dengar itu sekarang semakin sulit gitu kan. Jadi tanya-tanya dulu ya, misalnya kalau bisa nggak harus melalui uji kom ke PT gitu kan lebih enak gitu loh. Bisa saya. Ya bisa, ngomong buktinya areke ya berangkat. Cuman tak tanyain sama bojoku kemarin, "Mbok konten enggak?" Nek mbok konten langsung linknya tak kasih ke sampean, Mbak. Tapi ternyata sama bojoku enggak dikonten. Untuk yang itu enggak dikonten. Anak mana? Mas. Kendal. Oh, Kendal. Oh, saya Jawa Timur. Saya Ponorogo. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ya nggak apa-apa kalau intinya kan kita udah menceritakan kesampaian. Kalau prosedurnya seperti itu ya tinggal bagaimana sampean negotiable sama orang imigrasi di Indonesia. Lah kalau di Hongkong negosiable-nya ya bagaimana sampean ketika sampean sudah hapcok sama majikan ya imigrasi ngongkon opo ae majikannya pasti akan yes karena butuh sama sampean. Itu enak kalau di Hongkong. Tapi kalau di Indonesia sampean fight-nya sendiri. Gini Mbak, tak ini lagi ya, tak ulangin lagi ya. Biar saya bisa, soalnya kan saya nggak pegang data sampean sebelumnya kayak gitu kan. Biar saya lebih jelasnya, kalau bisa nanti sampean scan ya. Di tempat tukang fotokopi sampean scan semua dokumen sampean. Paspor, kontrak kerja, visa, Hongkong ID. Biar saya pelajari dulu sampean bagaimana strateginya untuk mempermudah sampean balik lagi ke Hongkong kayak gitu ya. Nanti kalau sampean udah scan ke saya baru saya pelajari, baru saya update lagi informasi yang berikutnya bagaimana baiknya kayak gitu ya. Sampean scan ya Mbak ya, scan di tempat tukang fotokopi. Sebentar Fuyan, dia tadi kan cuma nanya-nanya. Oh ya wes. Kalau sampean memang mau minta dibantu atau sama kita, lah bojoku mengajukan hal seperti itu. Soalnya aku akan ngelambari dulu wong sampean tadi ngomongin saya bertanya-tanya dulu gitu. Soalnya bojoku kan senengannya itu the point. Kalau aku kok dhisik ndelok menungsane dhisik karep apa ora karo awake dhewe. Nek ora karep ngapain kita pusing-pusing, kita cuma memberikan penjelasan. Karena kan setiap kasus kan beda-beda kayak gitu kan. Makanya kalau saya hanya gambaran ya gambarannya seperti yang disampaikan sama bojoku kayak gitu. Tapi kalau untuk detailnya otomatis kan harus saya melihat visane sampai kapan batasnya, terus habis itu kontraknya. Aku kan itu bulan 3 kemarin, bulan 3 terakhir kemarin tuh baru renew kontrak gitu. Enggak, kalau saya hanya ucapan itu saya kurang afdol kayak gitu loh. Karena harus melihat tulisannya kayak gitu. Pokoknya kalau Mbaknya minta dibantu dengan kita ya itu tadi persyaratanmu. Kalau enggak ya enggak apa-apa, Mbaknya nanya-nanya dulu kan. Ceritanya kan seperti itu.
konfirmasi sama bosku dulu, soalnya kemarin tuh nelponin terus gitu, terus aku kan kalau masuk PT lagi masih mikir-mikir gitu loh. Jelas memang Mbak, tapi ya kembali Iya. lagi ngadepinnya harus seperti apa. Kan ini Iya. orang Hongkongnya bagus, sudah percaya sama sampean majikan nih. Tapi kan Iya. prosedur itu lah, saya tadi bilang kalau prosedur Indonesia sampean fight-nya sendiri. Tapi kalau Hongkong sampean fight sama majikan aman. Sampean Iya. sudah direkomendasi wong anak kena masalah majikan masih ACC aja masalahnya Iya. bisa diselesaikan gitu loh Mbak. Selesaikan, Nah, iya, tapi iya, kalau iya. di Indonesia ini loh sing mumet ndase. Itu loh. Nah, Iya. aku juga Paham Mas. jadi seperti itu. Yang jelas status visa sampean sudah ada. Tapi di atas 6 bulan orang imigrasi Indonesia pasti kakean pikiran. Iki kok sakmene kondangakmu ngene, ndangakmu ngono bla 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 lah. Di situ loh. Iya. Tatak Iya, betul. tatakane Iya, betul. sampean sama mereka itu berani. Ojo-ojo sampai ditukokno tiket, sampai gak tatak. Tambah muspro sembarang kalir kan susah. Iya. Gitu Nah, ceritanya. itu loh Mas. Soalnya takutnya nanti udah sampai bandara terus mental lagi itu kan Betul. sayang gitu Pak. Ya. Perjuangan itu. Saya memahami, makanya kan tanya lebih jelas, sampean dhewe ne piye? Tatak mlaku dhewe apa enggak? Kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang sih seperti itu. Ya namanya Iya. teman-teman saya nggak nyalahin ya. Sekali lagi justru adanya konten saya itu saya berusaha bahwa segala persoalan dan masalah itu kita diskusikan. Mana solusi terbaiknya? Keputusan kan tidak pada saya. Kita hanya memberikan gambaran-gambaran pengalaman-pengalaman yang sudah itu bagaimana, tapi sekali lagi belum tentu saya ngomongnya kayak gini nanti kejadian di lapangan seperti apa yang saya sampaikan. Terkadang juga kalau nasibnya tepak ya sudah silahkan. Nah, kan berarti tidak ada masalah itu Mbak. Berarti kan apa yang kita bicarakan hari ini itu sebagai jagani saja, tapi ketika Iya, betul. tapi kalau Betul. kejadian Sebelum saya pulang itu sebenarnya agen saya udah bilang kalau lebih dari 3 bulan itu harus proses lagi gitu kan. Kan aku lihat-lihat di kontennya Mas Andrew itu kan bisa kayaknya gitu loh, makanya tanya kalau memang bisa kan lebih baik seperti itu. Siap. Kalau jadi kalau namanya agent ya apapun ceritanya semuanya berdasarkan orientasinya adalah bisnis dan materi, tapi ya nggak salah juga. Kalau sampai ada kemarin juga sempat ada yang 8 bulan kalau nggak salah, aku pernah telepon aku 8 bulan juga. Ikut terus piye? Oh ya, siapa jenenge? Miaton. Ya langsung anak bojoku. Kan aku juga nganterin. Itu 8 bulan, Mbak. Jadi majikannya cek gelem. Tapi aman kan? Begitu balik nggak jadi soal kan? Waktu renew kontrak dia masuk di Soalnya ya dulu ceritanya kalau bisa ya 3 bulan, sebelum 3 bulan berangkat lagi, tapi keadaan belum memungkinkan, jadi kan molor gitu kan. Kalau yang anak bojoku kemarin waktu renew kontraknya itu baru dipermasalahkan sama imigrasi. Jadi kok sampai 8 bulan kan dipermasalahkan. Nah, tapi kan majikannya gelem moro, majikannya bisa menjelaskan ya orang Hongkong oke lah musuh wae kan kayak gitu. Indonesianya aman. Indonesianya aman. Balik gitu. Soalnya bos saya itu udah kayak keluarga sendiri, udah lama di sana, jadi nelponin terus gitu loh. Oke, ya monggo didiskusikan dulu gambarannya seperti itu. Sudah terang kan sekarang persoalannya? Sudah memahami mau kemana seperti apa dan bagaimana kan sudah jelas kan? Oke, siap. Kalau misalnya itu PT yang membantu itu PT-nya Mas Andrew di Bekasi ya? Ya, di yang Bekasi. Jawa Timur nggak ada? Jawa Timur nggak ada? Kalau masalah bantuin kayak gitu itu sebenarnya surat dari PT sampean mau masuk kemana aja tidak menjadi sebuah persoalan, Mbak. Yang terpenting kan orang imigrasi itu sampean berangkatnya tercatat. Oh, wis sepengetahuan PT ini. Surat rekomendasi. Surat rekomendasi itunya. Itu loh. Itu loh. Jadi Indonesia itu kayak gitu, Mbak. Kalau kita mau belajar, mau coba naik sendiri, numpak sendiri, nggak ada rekomendasi PT. Nah, selama wae dhewe kendel ya nggak ada masalah. Wani ngejak geger, no problem. Tapi kadang-kadang kasihan kan teman-teman ciut nyali kan.
ya kan, yang nggak berani ciut nyali kan kayak gitu ceritanya. Nah kalau nyut nyali kan, soalnya kan kayak gini nih Mbak, aku memberikan gambaran kepada sampean ya untuk agar supaya lebih mempunyai pemahaman ya, nanti sampean bisa menentukan sendiri. Jadi sebenarnya kalau ini satu contoh kita ke imigrasi dan kita jadi turis ya, laki-laki terus paspor kita baru, ya kan. Nah selama kita bisa ngeyel ya, loh Pak kan tidak ada aturan. Dan sampean mencurigai saya untuk ke sana bekerja dan saya jalan-jalan, booking hotel saya jelas, ya kan. Saya punya uang saku. Terus alasan apa lagi yang membuat sampean tidak memberikan izin ke saya? Itu kan artinya yang diajak ngomong dan kita yang mau berangkat tahu aturan. Makanya wani debat. Ya seperti saya dulu waktu tahun 2010 itu bapak saya meninggal dengan tiba-tiba saya pulang ya, dia di majikan ini, terus pulang itu visaku kan kurang 2 bulan habis kan. Jadi di imigrasi Bandara Juanda itu dicegah sama petugas itu nggak bisa masuk soalnya visanya tinggal sekian. Saya kan bilang itu karena pulangnya mendadak, orang tua meninggal, jadi ya harus dimaklumi gitu loh. Terus dengan cerita-cerita gitu akhirnya lolos lagi. Nah jadi kan untuk berikutnya kan jarak tergantung sampean. Ya, visaku kan masih ada dan ini ada majikanku. Kamu mau ngomong sama majikanku kan kayak gitu. Ini saya tidak melanggar, mau saya pulang 6 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Yang penting kan visaku ini masih hidup. Kan dan seperti pasporku juga tuh baru. Jadi nah, pasporku juga baru. 9 tahun. Jadi ini adalah insidental. Tapi kembali lagi nek sampean wani ya oke, itu no fee, tidak ada biaya, no problem. Tinggal sampene wani enggak, tatak apa enggak, segala bentuk persyaratan sampean beres, renew-nya yang di Hongkong ada tanda terimanya, majikannya bisa dihubungi dan sampean bukan abal-abal, artinya sampean juga bener prosesnya, renew-nya juga bener, sampean bisa menunjukkan. Kalau sampai mereka nggak berangkatin sampean, aku mau telepon polisi karena kamu menghalang-halangi langkahku dan saya sudah sesuai dengan prosedur. Nah tinggal wani apa enggak, kadang-kadang jaluk mana rekomendasi PT, mana sing barang-barang gak enek ditokak takokno. Iya. Paham kan sampean, Mbak? Ya paham ya. Ya, apalagi di Indo yang lebih sulit, kalau di Hongkong insya-Allah. Oke, ya. Aku sendiri bingung kok kenapa nang negaraku dhewe mumet gitu. Sedangkan Hongkongnya nampane oke-oke saja. Syarat semuanya kelar beres ya wis, majikane arek. Kemarin juga yang tahun kemarin pas cuti kan, suamiku itu kan habis operasi. Itu pas yang cuti 2 bulan itu juga gitu. Pasporku kan tinggal 2 bulan atau berapa bulan gitu loh. Itu paspornya udah mau habis, dibawa ke kamar, dibawa ke mana itu. Terus aku bilang di sana tuh lebih mudah, 3 hari udah jadi bikin paspor, saya bilang gitu. Akhirnya lolos lagi. Aku sendiri bingung kok Mbak, negaraku kok ini ceritanya. Saya kemarin juga gitu loh Mbak, saya pulang itu bawa HP iPhone itu 5 biji loh Mbak. Saya bawa HP itu 8, itu aku jadi mikir ya. Iki ojo ruwet. Nah, tapi ya alhamdulillah dari Surabaya nggak pernah ada masalah. Dari Surabaya saya pengalaman nggak ada masalah, tidak diperibetkan untuk email-emailan dan pajak ABCD bla 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 bla. Karena kan kita pulang cuma sebulan toh, Mbak. Tapi ya artinya gini loh, saya khawatirnya adalah mereka memaksa kita untuk mendaftarkan email atau pajak barang masuk. Otomatis karena saya khawatir kan. Ya kan, karena sifatnya kita itu tinggal domisili di Hongkong, di Indonesia kita kepingin pulang bahwa, tapi ya mereka nggak salah kalau mereka aturan bahwa ini barang dari luar yang masuk, peraturannya ada. Lah, makanya kan mau medase kan, karena YouTuber ya kita butuh banyak peralatan, tapi banyak peralatan ya akhirnya kongkon bayar pisan. Intinya aku mau dipajeki, peraturannya bener gitu, tapi aku mau dipajeki. Gitu sih Mbak ceritanya. Di Indo apalagi ini mau pemilu, jadi kan agak katanya denger itu kan agak ribet, makanya aku juga ya kayak gitu. Kenapa mau pemilu itu kok semuanya
serba ruwet ruwet. banget, Nah, anak-anak iya baru. itu loh aku juga. Anak-anak baru tuh ya, anak-anak baru tuh bilangnya ini itu itu pakai BPJS lah apalah itu, makanya tanya dulu yang bener tuh yang gimana gitu loh. Iya. Ya begitu Ya, Mbak kalau memang ceritanya. ya kalau memang masih bisa melangkah, insya Allah mau melangkah lagi gitu. Iya, bisa. Kalau jawaban Iya, saya iya. bisa, tapi Iya. yang tantangan yang ditemuin di jalan kayak gitu tadi gitu loh. Iya, iya, Tantangannya di paham. sana. Siap. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Ada lagi Mbak Oke, yang makasih, kira-kira Mas. cukup? Untuk sementara cukup itu dulu. Nanti kalau ada berita terbaru telepon lagi. Nje, siap. Matur Iya, sembah iya. nuwun. Makasih ya Mas ya. Nje, sehat Ya, selalu. makasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye bojoku? Oh. Mendekati pemilu. Ya. Dakdik dukser. Lho ya piye wong ditakoki awakmu takoki piye-piye kok dadi dukser. Berarti kan ini ceritanya yo, teman-teman. Halo yang di sana. Selamat sore ya. Lho, nek live iku ya didudono. Jadi sekarang udah selesai ngomongnya. Gitu loh. Kok lampung kayak iki. Man beneran kok. Yo enak silite. Silit boleng. Piye? Nang ngomong. Jadi siapapun teman-teman ya yang kondisinya cuti melebihi jatuh tempo maksimal 3 bulan, jadi bawa aja surat cuti dari majikan. Jadi yang menggaransi kita untuk dikasih cuti seberapa lama itu majikan Hongkong kan kayak gitu. Jadi tulis aja nama majikan, terus habis itu penanggung jawabnya itu majikan kayak gitu. Jadi dituliskan nomor telepon majikan juga. Jadi biar tidak ada masalah nanti di Bandara Indonesia. Dan kalau yang seperti itu sih saran saya ya, jangan pakai bandara yang ruwet kayak gitu. Jadi Saran ya. Saran bandara mana yang nggak ruwet ya, teman-teman pasti cari-cari info, tahu lah ya kayak gitu. Surat cuti dari majikan itu penting kalau kita cutinya lebih dari 1 bulan kayak gitu, jadi lebih aman di perjalanan. Jadi kalau ada di imigrasi Indonesia ada pertanyaan, sodorin aja surat cuti dari majikan. Kalau ada pertanyaan, suruh dari petugas imigrasi langsung telepon ke majikan kayak gitu. Kalau di Hongkong juga seperti itu, ada surat cuti majikan, nanti imigrasi tanpa disuruh akan telepon sendiri ke majikan. Apakah benar? Ya, apakah benar ini JJ-nya datang ke Hongkong itu masih bekerja dengan majikan yang sama? Kalau majikannya hapcok bilang, ya saya yang menyuruh dia untuk cuti menyelesaikan masalah yang di Indonesia karena keluarga dia di Indonesia, jadi urusannya udah selesai, terus saya undang lagi ke Hongkong untuk melanjutkan kontrak, is okay, no problem kayak gitu. Begitu ceritanya Darling. Oke, tak jemur baju dulu ya, nanti lebus. Mbak Rehan dan Mbak Nuri, wes luar biasa. Mbak Delpine Leona, ya macam-macam persoalan ya. Oke, mungkin kalau ini udah selesai infonya, ini nanti yang konten saya dimatiin, yang live-nya jalan terus. Oke, selesai. Oke, selesai. Terima kasih. Keep stay tune my YouTube channel yang untuk di konten.